Yang harus pertama teman-teman buka, silakan teman-teman ketik aja di Google, namanya itu Figma Auto Layout kayak gini. Nah, ini sambil teman-teman juga mempelajari, kalau misalkan teman-teman udah lulus nanti, teman-teman tuh dikasih materi lagi sama guru-guru gitu ya, teman-teman harus bisa nyari sendiri gitu materinya. Kalau misalkan pengen mempelajari satu hal, kayak misalkan kita pengen belajar Figma Auto Layout, belajarnya di mana? Ya dokumentasi resminya aja di Figmanya gitu. Misalkan teman-teman pengen belajar bahasa pemrograman PHP, belajarnya dari mana? Ya dari dokumentasinya, dibaca-baca, termasuk ke hal-hal lainnya gitu. Kayak misalkan teman-teman pengen belajar Laravel, ya lihat aja dokumentasi resminya, di sana udah lengkap gitu. Ketika teman-teman nanti udah lulus, terus nggak ada yang ngasih materi-materi lagi, ya tinggal cari aja di dokumentasi resminya. Figma gitu, kita tinggal cari aja di dokumentasi resminya buat belajar si auto layout ini. Nah, teman-teman caranya tinggal ketik aja Figma Auto Layout Community. Nah, ini teman-teman pilih yang Figma Auto Layout Playground ya, teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal open in Figma aja, nanti langsung dikasih template-nya di sini gitu. Ini tunggu dulu sampai dia terbuka. Nah, ini kurang lebih tampilannya nanti kayak gini. Nah, teman-teman boleh zoom. Nah, kita akan coba langsung praktikan nih mengenai auto layout. Nah, jadi apa sih itu auto layout ya? Nah, auto layout itu katanya create dynamic frames and component for more flexible and adjustable design. Jadi dengan fitur auto layout yang ada di Figma ini, kita bisa bikin desain yang dinamis, kita bisa bikin komponen yang fleksibel, yang mudah untuk di-adjust desainnya gitu. Nah, nanti kita akan coba langsung maksudnya kayak gimana gitu ya. Fiturnya tuh ada apa aja sih? Nah, ini teman-teman boleh buka ya Figma community-nya, terus scroll ke bawah, ke sebelah kanan maksudnya. Di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Kita akan perkenalan dulu sama auto layout, terus kita belajar basicnya, terus ada resizing di auto layout itu kayak gimana, terus di auto layout ada yang namanya direction, spacing, and padding, terus ada juga alignment, dan juga advanced layout, terus ada absolute position, dan juga masih banyak lagi. Oke, kita langsung aja bahas yang pertama ya, teman-teman. Simpelnya gini, auto layout itu untuk mengatur layout dari sebuah desain, teman-teman. Jadi kayak misalkan di sini ada desain di sebelah kanan, kita dapat dengan mudah gitu mengatur layoutnya. Ada contohnya nih. Nah, teman-teman bisa sambil praktekkan juga di sini. Ada try it out-nya. Nah, ini salah satu contoh yang nggak pakai auto layout, sedangkan yang di sebelah kanan pakai auto layout. Nah, ini bedanya kalau misalkan yang pakai auto layout, ini kalau misalkan kita tambahin teksnya, lihat, si parentnya atau pembungkusnya, dia itu akan mengikuti berdasarkan tulisan yang kita tambahkan gitu. Nah, kalau misalkan yang tanpa auto layout, ini misalkan kita pengen tambahin tulisan lagi, misalkan ya, button simpan keranjang misalkan. Tuh, dia bakalan jadi ngilang gitu, alias jadi nggak menyesuaikan. Nah, cara untuk membuat auto layout, teman-teman sebenarnya gampang aja. Ini caranya itu katanya tinggal blok aja, kayak gini. Atau teman-teman juga boleh klik si buttonnya, terus klik juga sambil tekan shift si kotaknya. Nah, di sini ada dua cara. Teman-teman bisa tekan shift A, kayak gini. Tuh, dia jadi auto layout, otomatis jadi rapi. Atau teman-teman boleh lihat di sidebar sebelah kanan, ada auto layout di sini. Nah, ini tinggal diklik aja. Tuh, nanti bakalan jadi auto layout kayak gini. Kalau misalkan kita tambahin tombol tulisannya, misalkan tambah keranjang. Nah, jadi menyesuaikan. Nah, itu salah satu contoh cara bikin auto layout. Nah, teman-teman silakan praktekkan. Saya rasa ini gampang banget. Tinggal di blok, terus shift A atau blok, terus lihat di sebelah kanan ada auto layout. Sip, itu untuk basicnya ya, teman-teman, basic dari auto layout. Nah, teman-teman boleh scroll zoom out lagi, terus zoom in di bagian basic. Nah, kita akan belajar basic dari auto layout ini. Salah satu fitur dari auto layout ini, kita bisa menambahkan berbagai macam spacing. Spacingnya ada spacing antara tiap objeknya, kayak gini. Misalkan objek A, B, C, di antara garisnya atau di antara objeknya itu akan ada spasinya. Atau kita juga bisa menambahkan padding. Padding itu adalah area kosong di luar dari objeknya, kayak gini. Nah, kita punya parent, jadi pembungkusnya itu atau auto layout itu kita sebut sebagai parent lah ya. Jadi kalau misalkan saya sebut parent, itu artinya pembungkus yang membungkus dari elemen-elemen yang ada di dalamnya. Nah, itu kita sebut parent, sedangkan yang ada di dalamnya kita sebut child. Nah, terus area kosong di sekitaran dari objeknya, itu kita sebut sebagai child. Nah, ini di auto layout kita bisa dapat dengan mudah menambahkan paddingnya. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah belajar yang namanya CSS gitu ya, ini konsepnya itu kurang lebih mirip-mirip dan juga bahkan sama aja gitu mengenai padding. Terus kita juga bisa bikin pensejajarannya itu bisa vertikal atau horizontal. Nanti kita akan coba praktekkan deh. Nah, di sini untuk spasinya atau paddingnya kita bisa kasih atur atas, kanan, bawah, kiri. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung, scroll lagi ke sebelah kanan. Nah, di sini ada auto layout children. Auto layout children ini kita dapat dengan mudah mengatur posisi dari tiap-tiap child yang ada gitu. Kalau misalkan kita pakai auto layout, itu kita misalkan A ini pengen berada di bawah, itu kita tinggal pakai arah panah bawah aja, arrow down gitu ya. Jadi nanti bakalan bergeser ke bawah. Nah, kalau misalkan nggak pakai auto layout, itu kan nanti kita harus geser dulu A-nya ke sebelah kiri, terus naikin C-nya ke atas, baru A-nya ke bawahin. Nah, gitu kan. Nah, kalau pakai auto layout itu gampang aja, kita tinggal atas bawah aja. Terus kalau misalkan pengen nambahin elemennya atau objeknya atau childnya, kita bisa Ctrl D. Jadi nanti akan otomatis
ditambahkan gitu kayak gini. Kita nggak perlu mengatur lagi posisinya secara manual. Nah, terus di sini ada auto layout setting and control. Jadi auto layout ini kita bisa atur alignment-nya, mau alignment atas bawah gitu ya, mau alignment-nya rata kanan kiri, mau posisinya horizontal, mau posisinya vertikal. Terus nanti si pair-nya kita ukurannya pengen fix, pengen cube, itu nanti kita bisa sesuaikan. Nah, di sini ada contoh nih, ada beberapa button. Nah, gimana cara bikin auto layout? Nah, itu kan di pertemuan atau di penjelasan tadi kita tinggal blok aja. Nah, ada dua cara. Kita tinggal Shift A, kayak gini. Shift A gitu. Ups, sebentar. Saya blok dulu. Shift A. Tuh, nanti bakalan jadi auto layout. Atau teman-teman boleh blok, terus di sidebar sebelah kanan ada auto layout. Diklik. Tuh, nanti bakalan jadi rapi kayak gini. Nah, terus selanjutnya, di sini kita bisa mengatur posisi atau jarak antara tiap-tiap buttonnya. Nah, caranya teman-teman bisa hover ke bagian tengah-tengah elemennya, ke tengah-tengah objeknya, terus tinggal drag ke atas atau ke bawah. Nah, kalau ke atas berarti mengurangi spasi, kalau ke bawah berarti menambah spasi gitu. Nah, itu cara yang pertama untuk menambahkan yang namanya spasinya. Kita juga bisa kasih di sini. Nah, di bagian ini nih. Nah, ini kita tinggal atur aja, misalkan kita pengen 40 pixel. Nah, tinggal tambahin aja. Atau kalau misalkan kita pengen rata untuk semuanya gitu ya, tergantung dari kontainernya. Nah, ini tinggal ubah aja jadi auto. Terus kalau misalkan kita perkecil atau perbesar kontainernya, ingat kontainer itu adalah auto layout-nya atau yang membungkus semua komponennya. Tinggal kita tarik ke atas ke bawah, dia otomatis pastinya jadi rata gitu, teman-teman. Tanpa kita perlu adjust secara manual. Nah, itu salah satu contoh fitur dari auto layout ini. Nah, contoh lainnya di sini studi kasusnya ketika kita bikin sebuah desain to-do list gitu ya. Jadi kita punya beberapa to-do, terus kita pengen nambahin to-do baru misalkan. Nah, cara nambahinnya kalau pakai auto layout itu tinggal Ctrl D aja untuk copy elemennya. Tuh, jadi 2. Jadi ke copy. Misalkan to-do yang kedua sekolah misalkan ya. Begini. Nah, terus kita pengen sekolah ini masuk ke dalam to-do yang kedua. Nah, itu gampang aja. Karena kita udah pakai auto layout, teman-teman tinggal pakai arah panah atas. Tuh. Jadi gampang gitu kalau pakai auto layout. Kalau misalkan nggak pakai auto layout, itu kan jadi ribet. Kita harus geser dulu finish ini keluar, terus ini masukin ke atas, terus finishnya ke bawah lagi. Nah, itu salah satu keuntungan kalau misalkan teman-teman pakai auto layout. Nah, selanjutnya di sini ada auto layout instant property. Nah, contohnya di sini kalau misalkan kita pengen menambahkan yang namanya padding atau spacing, ini teman-teman tinggal blok aja elemen yang udah dikasih auto layout-nya. Lihat di sebelah kanan, di sini ada nih untuk mengatur spasinya. Ini untuk spasi sebelah kiri, kalau misalkan kita tambahin jadi 30, lihat. Yang sebelah sini, jadi bertambah 30 jaraknya. Terus kalau misalkan kita pengen yang atas, ya berarti yang atas ini kita tambahin. Kayak gitu. Terus kalau misalkan pengen yang sebelah kanan, tambahinnya yang kanan. Gitu. Kalau misalkan yang bawah, ya berarti yang ini. Ada itunya tuh tandanya, padding bottom. Misalkan yang bawah kita kasih 36. Jadi gitu. Nah, di sini juga kita bisa bikin instannya itu fill container. Jadi misalkan gini, kalau kita punya sebuah card gitu ya, misalkan ini teman-teman ngedesain sebuah card untuk blog. Nah, ini gambar makanannya, misalkan kita, atau gambar foto-fotonya, di sini ada deskripsinya. Terus kita pengen bikin desain yang responsif. Kalau misalkan kita geser, lihat nih, si card-nya ini kita perbesar. Tulisannya, dia menyesuaikan tuh, teman-teman. Karena apa? Karena kita pakai yang namanya fill container. Nah, teman-teman boleh double-klik di bagian gambar ini. Di sini tuh ada fill tuh. Kalau misalkan kita fill, itu tuh nanti si child-nya akan selalu menyesuaikan lebarnya dengan si parent-nya. Jadi kalau misalkan kita perbesar, dia menyesuaikan. Tapi, kalau misalkan kita ubah dari yang tadinya fill jadi fix, dia tuh walaupun si parent-nya kita geser, lihat, dia nggak bakalan mengikuti parent-nya. Jadi itu tinggal disesuaikan aja sesuai desain yang akan teman-teman buat. Itu dasarnya, teman-teman. Gampang kan cara bikin auto layout? Di auto layout, ini ada yang namanya resizing nih, teman-teman. Jadi resizing ini untuk mengatur ukuran dari sebuah elemen. Teman-teman boleh scroll ke sebelah kanan. Nah, di sini ada flexible resizing. Jadi nanti si kontainernya ini akan selalu menyesuaikan berdasarkan elemen yang ada di dalamnya. Jadi yang awalnya misalkan kita punya satu buah child gitu ya, terus nanti kita tambahin child-nya jadi 3, lihat kontainernya tanpa kita atur lagi tingginya, itu tuh akan otomatis bertambah. Nah, itu salah satu keuntungan dari auto layout.
flexible resizing. Jadi lebih fleksibel gitu, tanpa kita harus atur-atur lagi. Tinggal kita atur, di sini tuh ada fix, ada hue. Kalau misalkan fix, walaupun nanti kita ditambahkan, nah ini salah satu contohnya. Kalau misalkan sebelumnya di sini kita punya dua buah elemen ya, dua buah child di dalamnya. Terus suatu saat teman-teman misalkan pengen nambahin sebuah foto, fotonya itu gede gitu ya, kayak gini. Nah, kita tinggal masukin aja fotonya, nanti kontainernya itu akan otomatis menyesuaikan seperti ini, tanpa kita harus perbesar lagi gitu, untuk kotak yang ada di luar ini. Nah, itu kita pakai yang namanya hue width, gitu, hue content. Nah, kalau misalkan fix size, nanti itu kayak gini. Nanti walaupun kita tambahkan, nanti itu dia bakalan tidak bertambah kontainernya. Nanti kita praktekkan deh. Nah, terus ada juga fill container. Kalau fill container itu biasanya diterapkan pada child-child yang ada di dalam parent-nya. Jadi misalkan kita punya parent awalnya segede gini gitu ya, terus child-nya juga segede gini. Terus suatu hari gitu ya, child-nya ini berubah. Teman-teman pengen lebih panjang gitu. Nah, itu kita tinggal tarik aja ininya ke bawah gitu. Misalkan si parent-nya kita resize, terus ininya kita kasih fill container, nanti akan otomatis si ukuran child-nya menyesuaikan dari kontainernya. Nah, ada juga min dan juga width height. Jadi kita selain bisa kasih auto atau dinamis kayak tadi gitu ya, fleksibel, kita juga bisa atur sendiri berapa tinggi minimalnya, berapa tinggi maksimalnya dari sebuah objek atau sebuah elemen. Nah, ini ada max width kurang lebih sama kayak min width, kita bisa atur berapa sih lebarnya gitu, berapa sih maksimal lebarnya, berapa sih maksimal tingginya gitu. Nah, ada juga constraints. Kalau constraints itu tuh untuk mengatur kayak originnya. Jadi kalau misalkan kita tambahkan sebuah teks baru gitu ya, dia tuh bakalan bergesernya kemana? Di tengah, ke atas, atau ke bawah. Nah, biar gak bingung, gimana kalau misalkan kita langsung cobain? Nah, sebagai contoh, misalkan di sini kita punya sebuah card nih. Card ini misalkan card blog gitu ya. Di sini ada fotonya, terus di sini ada paragrafnya. Nah, kalau misalkan kita perbesar nih ya, ukuran card-nya, apa yang akan terjadi? Tuh, dia terus akan menyesuaikan. Kalau misalkan kita geser ke kiri, tuh dia akan semakin mengecil. Menyesuaikan terus. Kita nggak pengen kayak gini. Kita pengen maksimalnya itu segini. Nggak boleh lebih gitu ya. Terus kita pengen card-nya ini minimalnya segini. Nggak boleh kecil dari sini. Nah, itu kita pakai yang namanya min dan juga height minimal gitu. Caranya gampang aja. Teman-teman boleh klik di sini. Terus di sini ada ukurannya nih. Awalnya itu misalkan 635. Teman-teman pengen atur minimal width-nya dulu deh. Misalkan minimalnya kita pengen 300 pixel. Jadi lebih kecil dari 300 pixel itu nggak bisa. Nih, kalau misalkan kita geser lagi sebelah kiri, kita pengen perkecil lagi. Tuh, dia udah mentok segini. Nggak bisa digeser lagi, karena udah kita kasih minimal width-nya gitu. Terus kita juga pengen kasih maksimal width gitu ya, supaya nggak bablas kayak gini. Itu juga bisa. Teman-teman boleh klik lagi di sini, terus di sini ada max width. Misalkan max width-nya itu nggak boleh dari 700 pixel, misalkan gitu ya. Nah, itu ada tandanya tuh, 700 itu sampai sini. Jadi kalau misalkan kita perbesar lagi, tuh dia udah sampai sini, nggak bisa bablas gitu. Jadi kita bisa atur dengan mudah mengenai ukuran yang menggunakan auto layout ini. Oke, itu mengenai min dan juga width. Misalkan gini, kita punya sebuah kontainer. Ini garis titik-titiknya ini kita sebut sebagai kontainer. Kalau misalkan kita drag ke sebelah kanan, lihat, dia jadi membesar kayak gini. Jadi nggak rapi gitu. Kita nggak pengen kayak gini. Biasanya kan kalau misalkan dia udah nggak muat, dia tuh turun ke bawah gitu ya pengennya. Nah, itu kita bisa atur maksimal width dan juga maksimal width-nya gitu, min dan juga maksimal height-nya. Ini kita blok semuanya kayak gini. Teman-teman boleh klik card-nya, double klik, terus tekan shift untuk multiple selection, jadi dua-duanya kita seleksi. Terus kalau pengen 3, tinggal klik lagi. Terus di sini kita kasih aja ukuran maksimalnya. Misalkan untuk maksimalnya itu kita kasih 250 pixel deh. Terus untuk minimalnya kita tambahin lagi. Minimalnya kita kasih 150. Nah, jadi kalau misalkan si kontainernya ini kita tarik ke sebelah kanan, tuh dia maksimal segini. Ini kalau misalkan kita geser lagi ke sebelah kanan supaya kelihatan, tuh dia maksimalnya segini. Jadi nggak terus bablas. Kalau misalkan kita perkecil, tuh dia juga udah mentok segini. Jadi kontainernya aja yang bergeser. Nah, terus kita pengen, kalau misalkan ukurannya udah nggak muat, karena kontainernya cuma segini, kita tuh pengen dia ke bawah. Nah, caranya gampang. Teman-teman boleh klik lagi si kontainernya atau si parent-nya. Di sini ada properti buat wrap, supaya dia ke bawah. Tuh, gitu. Jadi,
lebih responsif nanti teman-teman dalam mendesain sebuah aplikasi atau sebuah website. Tinggal di drag and drop. Nah, jadi lebih responsif, teman-teman. Misalkan teman-teman pengen bikin sebuah desain, di mana desainnya itu bisa diterapkan di website, bisa diterapkan di mobile gitu ya. Nah, itu salah satunya teman-teman perlu menguasai materi mengenai auto layout ini. Kita bahas yang namanya direction, spacing, dan juga padding. Nah, direction sendiri ada dua, ada horizontal, ada vertikal. Kalau horizontal kan kita berjejernya itu ke sebelah kanan, kalau vertikal dia berjejernya ke bawah. Nah, terus ada wrap. Kalau wrap itu kayak tadi yang udah saya jelasin, kalau misalkan kontainernya udah nggak muat, dia tuh bakalan turun ke bawah. Nah, itu direction ada horizontal, vertikal, dan juga wrap. Nah, selanjutnya di sini ada spacing between items. Kalau spacing between item itu jarak antara tiap-tiap elemennya. Kita bisa atur juga di sini. Kita bisa atur lewat di sidebar nanti sebelah kanan, atau kita bisa hover di bagian spasinya, terus tinggal drag and drop aja. Nah, kalau padding, ingat itu tuh area luar di sekitar objeknya. Kayak gini, area spasinya, area kosongnya tuh. Nah, kita bisa aturnya itu kayak tadi, di hover, atau bisa di sidebar sebelah kanan. Nah, daripada bingung, kita langsung cobain lagi di sini, teman-teman. Nah, yang pertama, teman-teman di sini kita akan belajar yang namanya direction. Nah, ada horizontal, ada vertikal. Ini default-nya, misalkan vertikal, kita pengen navbarnya atau navigasinya, ini kita di mobile gitu ya, dia ke bawah, tapi kalau misalkan di desktop, kita pengennya ke sebelah kanan. Nah, itu kita tinggal ubah aja di sini. Tuh, dia berjejernya jadi ke sebelah kanan. Itu direction, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya wrap. Misalkan di sini teman-teman nanti bikin desain ada beberapa kategori gitu ya, bikin kategori-kategori. Ada Metrok, misalkan ada Wiges, apa nih bacanya, ada Indie, Grunge, dan juga lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh desain yang pakai auto layout. Kalau misalkan kontainernya kita geser, tuh dia awalnya nggak ke bawah gitu ya, padahal kontainernya atau parentnya kita pengen dia tuh ukurannya maksimal segini. Nah, kita tinggal ubah aja dari yang tadinya horizontal jadi wrap. Tuh, dia jadi ke bawah. Jadi lebih responsif gitu nantinya. Jadi teman-teman cuma bikin komponennya itu sekali, terus tinggal atur-atur aja deh komponennya. Jadi lebih responsif, lebih cepat lagi gitu proses desain teman-teman nantinya. Nah, terus di sini kita juga bisa bikin padding ya. Ngasih padding. Nah, cara ngasih padding, teman-teman boleh hover ke bagian atas ini. Tuh, nanti bakalan ada arsiran warna biru, teman-teman. Kelihatan nggak? Tuh. Tinggal di drag aja ke atas. Ini waktunya 10 menit lagi, kalau misalkan kurang nanti di sesi kedua ya. Oke, ini ke atasin, tuh dia paddingnya jadi berkurang, kalau misalkan pengen nambahin, dia drag ke bawah. Nah, ini kita sebut sebagai padding top. Ada juga padding bottom juga sama, kalau pengen tambahin tinggal drag and drop aja kayak gini. Nah, itu cara yang pertama. Ada cara yang kedua, teman-teman boleh klik aja dulu auto layout-nya kayak gini, terus di sini di bagian sebelah kanan, ada nih buat nambahin padding, kanan kiri, atas bawah. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen lebih spesifik gitu ya, pengen nambahinnya atas aja, tinggal diklik aja yang ini. Nah, misalkan untuk yang sebelah kiri kita kasih 20 gitu ya, dikurangin gitu, karena kegedean. Nah, untuk yang sebelah kanan juga kita pengen 20. Atas bawahnya kita pengen jaraknya itu 10. Nah, itu tinggal kita adjust aja. Gitu, teman-teman. Itu mengenai spacing and padding. Nah, ataupun kita bisa kasih jarak juga nih, tiap-tiap navigasinya. Kita tinggal hover kayak gini, terus geser aja ke kiri atau ke kanan. Tuh, dia nanti jadi nambah spasinya. Jadi nggak perlu kita atur manual gitu ya. Kan biasanya kita bikin home tuh kayak gini. Bikin tulisan kayak gini, terus di sebelahnya ada project. Nah, kalau misalkan kita pengen nambahin jaraknya, kita geser-geser manual gitu biasanya kan. Ribet. Terus kalau misalkan ada dua setting, kayak gini, harus jarak lagi aturnya samain. Kalau pengen berubah, geser lagi satu-satu, kan itu ribet. Kalau misalkan nggak pakai auto layout. Gitu. Selanjutnya di sini ada negative spacing. Jadi selain kita bisa menambahkan spasinya itu positif gitu ya, ini kayak gini nih. Maksudnya negatif itu ini awalnya 16 tuh positif. Tapi kita juga bisa tambahin negatif 20. Tuh, kalau negatif 20 dia jadi bertumpukan kayak gini. Nah, itu yang disebut sebagai negative spacing. Oke, selanjutnya di sini ada alignment and advanced layout. Nah, untuk alignment ini untuk pensejajaran objek-objek yang ada di dalam auto layout-nya atau di dalam parent-nya. Jadi nanti kita, sebagai contohnya gini, kita punya di dalam auto layout-nya itu, kita punya elemen-elemen di mana ukurannya itu beda-beda. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang lebar, ada yang tinggi gitu ya.
Nah, ini kita bisa atur nih alignment-nya. Misalkan kita pengen rata sebelah kanan, pengen rata sebelah kiri. Nah, itu ada alignment. Nah, ada juga tag baseline alignment. Nah, ini sebagai contohnya, tag baseline alignment itu adalah sejajar di paling garis bawahnya tuh. Jadi buttonnya itu sejajar banget. Nah, kayak gini. Ini disebut sebagai tag based alignment. Kan biasanya ada yang sampai nonjol ke bawah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai tag baseline alignment, itu biasanya jadi sejajar kayak gini. Dia lebih rapi. Nah, ada juga text truncate. Kalau text truncate ini tulisannya itu jadi disingkat. Nah, contohnya kita punya tulisannya itu dari yang panjang kayak gini, terus tiba-tiba kita pengen tulisannya itu atau kontainernya itu jadi pendek kayak gini. Nah, itu kita pakai text truncate. Jadi tulisan yang nggak masuknya atau nggak muatnya itu dibikin singkatan jadi titik-titik. Itu ada yang disebut sebagai text truncate. Nah, yang pertama kita bahas dulu alignment. Alignment itu pensejajaran. Nah, ini awalnya rata kiri ya, teman-teman. Kalau misalkan kita pengen rata kanan, kita tinggal klik aja yang ini. Nah, ini jangan lupa pakai rata kanan juga. Jadi nanti rata ke sebelah kanan. Nah, terus misalkan kalau misalkan kita pengen tulisannya ini lebih panjang, kan ini di truncat. Nah, ini tinggal geser aja ke bawah. Tuh, dia otomatis jadi panjang tulisannya. Tapi kalau misalkan kita tulisannya nggak pakai truncat ya, cara nge-truncat tuh teman-teman tinggal klik aja titik 3 yang ini. Nah, terus di sini ada take truncat. Tinggal nonaktifkan aja. Tuh, kalau misalkan dinonaktifkan, dia jadi bablas gitu ke bawah. Nah, itu salah satu contoh dari text truncat. Nah, ini ada canvas tagging. Canvas tagging itu tadi kita bisa kasih negatif space gitu ya, negatif spasi dari yang tadinya ada spasinya, terus kalau misalnya kita kasih negatif jadi bertumpukan. Terus setelah bertumpukan kita juga bisa atur apakah angka satunya ini pengen jadi paling atas atau pengen jadi paling bawah. Itu kita bisa atur juga. Nah, ini sebagai contoh mengenai spacing and alignment ya, teman-teman boleh blok. Terus teman-teman pengen dia itu ada di atas gitu ya. Ini tinggal diklik aja bagian yang ini. Tuh, dia berada di atas. Terus kita pengen sejajarnya itu sebelah kiri atas, tinggal diklik lagi. Terus kita pengen bawah kanan gitu ya, tinggal klik yang ini. Tuh, itu salah satu kelebihan kalau misalkan kita pakai auto layout gitu. Terus di sini ada reorder the stack. Misalkan si A ini awalnya paling atas, kita tuh pengen dia berada di paling bawah. Nah, teman-teman boleh klik ini, terus titik 3 ini diklik, terus di sini ada first on top-nya ubah jadi last on top. Tuh, jadi yang paling terakhir berada di atas. Itu salah satu contoh mengenai reorder the stack. Nah, terus yang terakhir di sini ada absolute position. Absolute position ini untuk memberikan posisi absolut pada elemen yang kita miliki. Nah, contohnya kayak gini. Di sini kita punya 4 buah objek atau 4 buah child ya. Ada yang paling kecil, kotak 1, kotak 2, sama kotak 3. Nah, yang kotak kecil ini, kita pengen dia tuh berada di paling atas, seperti ini. Nah, itu kita pakai positionnya itu absolute. Supaya kita dapat dengan mudah mengatur posisinya dengan leluasa di sekitaran elemen kontennya, gitu, di elemen parennya. Nah, contohnya ini kayak bikin sebuah tooltip tuh kayak gini. Atau bikin notifikasi. Nah, itu biasanya kita pakai yang namanya position absolute. Itu salah satu contoh penerapan dari absolute positioning di auto layout. Nah, ini position absolute kurang lebih sama sih konsepnya di CSS ya. Kalau misalkan teman-teman udah pernah belajar CSS sebelumnya. Misalkan kita punya sebuah kotak, terus kita punya 2 elemen yang dibikin auto layout, kita pengen yang ini itu ada di sebelah kanan atas. Ini dibuat seperti ini. Nah, terus di sini ada inspect panel and position. Nah, ini karena tadi konsepnya itu mirip banget sama dengan position absolute yang ada di CSS. Kalau misalkan kita inspect atau kita masuk ke dalam dev mode, nanti bakalan dikasih codingnya langsung seperti ini. Ada position absolute, right-nya berapa pixel, top-nya berapa pixel. Nah, contoh di penerapan studi kasusnya itu kayak gini. Kayak misalkan ada sebuah icon email gitu ya untuk melihat email, terus di sebelah kirinya itu ada kayak birthday-nya gitu. Atau kayak notifikasi ada berapa email sih yang masuk gitu. Nah, itu biasanya kita pakai positionnya absolute. Jadi nggak manual digeser manual gitu. Kalau misalkan pakai absolute itu kan kalau kita geser satu elemennya, yang lainnya juga jadi kegeser gitu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman cobain, boleh diklik, double klik gitu ya, yang tulisan 25 ini, terus di sini ada absolute position. Nah, ini tinggal diklik aja tuh. Tuh, dia otomatis absolute. Kalau misalkan dia udah absolute, kita dapat dengan mudah geser-geser elemennya kemanapun gitu. Nah, terus kalau misalkan pengen sama persis kayak gini, ya kita tinggal geser aja manual. Kayak gini misalkan. Jadi kalau misalkan kita geser si emailnya atau icon emailnya, semuanya juga jadi ikut bergeser.
Gitu, ini salah satu contoh penerapan lainnya, kayak misalkan di telepon, di message gitu ya, kan suka ada notifikasinya. Ini teman-teman tinggal ikuti aja instruksinya, kalau misalkan pengen nyobain sendiri, tinggal diklik si tombol 25-nya ini, terus kasih absolute, taruh di kiri atas, kanan atas deh. Atas, kanan, terus kita atur posisinya, X, Y-nya itu katanya 48 sama minus 12. Ini kita ubah jadi 48 sama minus 12. Nah, ukurannya jadi seperti ini. Gitu, teman-teman. Nah, ini waktunya udah 1 menit lagi. Silakan teman-teman, kita di meeting selanjutnya atau di sesi yang kedua, kita akan coba langsung praktekkan teori-teori yang ada di auto layout ini. Sampai berjumpa di sesi yang kedua.